Oke. Nah, jadi saya mendapatkan tema ini dengan tema ini ya, dengan tema mengapa mukjizat tidak terjadi. Sebentar, saya belum saya share, maaf, maaf, maaf loh. Oke, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya Pak Simon ya? Sudah Sudah Pak muncul. Lukas, sudah. Oke, ya. Jadi temanya adalah mengapa mukjizat tidak terjadi ya. Jadi setelah kita belajarin dari sini, itu tuh ada 4 poin ya, kenapa kok mukjizat tidak terjadi gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita tuh tidak menyadari atau tidak memperhatikan bahwa mukjizat itu tidak terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya mukjizat itu terjadi, namun tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, karena kita istilahnya kita punya inginnya mobil, kita dapatnya motor contohnya gitu kan ya, itu kan ya kita kan nggak sesuai dan itu dianggap itu bukan mukjizat gitu loh ya kan. Jadi kita ambil dari Keluaran 16 ayat 14 ya dan 15. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika yang 15, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, dulu saya pernah bertanya-tanya, karena waktu saya kan nggak pernah baca Alkitab ya. Saya mau, dia orang Israel kok berjalan 40 tahun, tapi gimana mereka cara hidup gitu kan ya. Nah, ternyata setelah saya dapat pelajarin lebih dalam kan itu kan ya. Jadi mengapa bangsa Israel bisa hidup di padang gurun selama 40 tahun? Ya, karena Tuhan memberikan mukjizat setiap hari dengan memberikan mana setiap saat embun pagi muncul. Setelah embun itu menguap, muncul mana untuk makanan mereka. Sore harinya mengirimkan burung puyuh. Itu benar-benar eh, apa di luar nalar kita gitu loh ya. Cuman itu pun aja itu masih dianggap biasa oleh bangsa Israel dan itu bukan dianggap mukjizat oleh mereka gitu loh. Nah, itu yang dianggap begitu ya. Ya. Nah, jadi dengan begitu sebenarnya kita kalau memperhatikan hal-hal kecil itu tadi berserah dan mengandalkan Tuhan untuk menghilangkan kekhawatiran kita, gitu kan ya. Jadi di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Jadi itu kita benar mengandalkan Tuhan gitu kan ya dan berserah diri kepada mereka Tuhan ya. Jadi jangan, artinya itu adalah jangan terlalu khawatir atau membebani diri dengan hal yang belum terjadi gitu kan ya. Emang kita boleh kita mempunyai rencana gitu kan ya. Cuman ya rencana itu kita sesuai dengan ini, tapi kita tetap serahkan kepada Tuhan gitu loh. Kayak kemarin sih ada teman cerita kan itu kan, kita mau mikirin kuliah anak, padahal anak tuh masih TK gitu loh, masih TK masih SD, kita mikirin itu masih kuliahnya gimana ya, nanti gimana ya. Ya itu tuh masih jauh gitu loh, contohnya itu yang nomor satu ya. Nah, nomor dua itu adalah fokus pada hari ini dan hadapin tantangan yang ada saat ini. Jadi ini yang saya lakukan saat ini ya. Jadi saya belajar. Jadi saya tuh punya tugas. Jadi saya tuh punya tugas banyak. Nah, saya tuh bikin dari pokoknya ada, waduh, tugasnya kok banyak banget ya. Dan itu penting-penting semua gitu loh. Nah, dari itu saya akan pilih. Oke, saya hari ini target saya 3, tadi saya 4. Ini berapa? Nah, itu saya bikin target sendiri. Saya pilih sendiri. Itulah yang menjadi fokus saya hari ini. Gitu loh, itu yang saya lakukan ya. Terus Tuhan akan mencukupkan kekuatan untuk setiap hari dan tidak perlu menumpuk kekhawatiran untuk besok yang eh, belum tentu datang gitu kan ya. Jadi itu tadi sekarang saya belajar ya dari teman-teman setelah kita ikut VNP gitu. Jadi setiap hari sebelum saya aktivitas tadi kita adalah ke- kita kekuatan nih kita, jadi kita harus siapin di pagi hari ini kita mau ngapain. Jadi saya tuh udah begini belajar dari papa saya. Papa saya tuh ngomong begini, ini ya saya ngajarin kalian gitu. Kita tuh sebenarnya ini mungkin bisa buat teman-teman bagus juga sebenarnya gitu loh. Jadi kita tuh besok nih, besok mau ngapain, itu tuh harusnya dipikirin dari hari ini. Jadi malam ini kita mikirin buat besok, tapi tidak terlalu jauh ya. Oke, besok rencana saya pagi mau bangun, mau apa, mau apa, mau. Itu seharusnya kita udah pikirin dari malam. Gitu loh. Jadi jangan, aduh hari ini mau ngapain ya? Gitu kan, kita
bingung gitu kan ya. Nah itu bagus gitu loh. Jadi itu yang nomor tiga. Jadi terus paginya kita cukup kekuatan, kita makan, kita ini kalau bisa kita olahraga kan gitu ini ya. Jadi dengan tidak perlu menumpuk kekhawatiran itu dalam arti adalah ya itu tadi kita tuh udah memikirkan buat yang hari ini tuh kita mau ngapain gitu loh. Nah jadi eh, jangan mengambil mukjizat lebih dari yang kita butuhkan. Jadi ya ini sebenarnya sedikit banyak mirip seperti Manabu dan Menuai ya. Dan itu karena ini yang kita mungkin teman-teman udah bisa ngerti dulu adalah apa sih yang kebutuhan, apa sih keinginan gitu kan ya. Jadi itu adalah ternyata kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Mungkin saya nggak perlu ngajarin teman-teman. Iya, itu saya juga atau ini ya. Nah, itu tadi. Ini yang nomor satu, gitu kan ya. Nah, ini saya mau cerita secara cepat aja. Jadi sebenarnya gini loh. Dulu saya tuh karena yang saya ceritakan, saya setelah 50 tahun ini saya nggak pernah buka Alkitab dan saya nggak pernah kenal Yesus. Tapi setelah saya berpikir-pikir gitu, saya dulu, oh ya, saya pernah begini ya. Jadi ini benar terjadi ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata saya, gitu loh. Jadi eh, jadi tahun saya dulu Pak ya, 2000 berapa gitu ya, itu saya mungkin dari kita teman, itu tuh bener istri satu sakit. Dan sakit itu ya, saya udah ke dokter kemana-mana, ke rumah sakit yang paling bagus tuh kalau tahu ke Geraha Kedoya ya. Dan itu pun eh, yang nangani itu adalah dokter kepalanya, bener-bener internis. Itu tuh jadi, gimana teman-teman ya, istri saya tuh, itu udah bener maaf, maaf ya, itu sebenarnya udah bener-bener please. Jadi tidur, dia tuh nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa ke tangan tuh diangkat tuh satu lagi, kaki apa kaki diangkat tuh satu lagi, nggak bisa gerak diri kanan nggak bisa sama sekali, ngomong tuh nggak bisa, ngomong nggak bisa. Jadi belum ngomong, ngomong tuh perot ada gitu. Itu berbulan-bulan Pak, gitu loh. Jadi benar berbulan-bulan gitu loh. Dan itu udah saya udah pasrah gitu kan ya. Nah untungnya di situ kan masih ada kakak sama dia dan itu benar nggak bisa gerak gitu loh. Jadi udah bener kayak tidur di ranjang, gerakan juga sama sekali, inilah pokoknya gitu loh. Itu satu. Dan puji Tuhan entah kenapa kita udah sono ke sini ya akhirnya sembuh. Dan itu jadi sekarang penyembuhan itu yang mana juga nggak tahu karena ada ke dokter ini, ada ke dokter itu, ada ke tukang urut, ada ke tukang ini. Itu sama sekali saya nggak tahu itu sakitnya apa. Gitu dokter, karena dokter yang di Geraha Kedoya pun, Pak ini nggak sakit, Hah? Konyol banget kan? Ini orang nggak sakit Pak, bingung gitu. Ini nggak sakit tapi bisa begitu gitu loh. Itu benar mujizat dari Tuhan dan tiba-tiba itu bisa sembuh. Itu yang pertama gitu kan ya. Nah jadi mungkin yang teman-teman di Jakarta yang kedua adalah, jadi dulu waktu saya renovasi rumah, saya tuh tinggal di Green Lake tuh 2 tahun, gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang tahu adalah kalau kita keluar dari tol ke ngarah ke Green Lake, itu dia ada flyover, itu tuh yang miring ya. Jadi flyover tuh dia mundur dan dia miring gitu loh. Itu pas kebetulan emang bener dia, itu tuh ada istri saya yang nyetir, anak saya tiga, gitu loh. Dan itu bener-bener eh, dan istri saya ngaku dia ngantuk, gitu kan ya. Itu nabrak pinggir dan itu bener-bener hancur. Jadi sebelah kiri saya tuh benar-benar hancur, nabrak istilahnya apa sih, trotoar kiri ya, itu benar trotoar hancur. Bahkan itu pun aja saya disuruh ganti oleh jasa marga, apa pokoknya pengelolanya itulah, disuruh ganti, suruh bangun ulang. Itu benar-benar istri saya udah gemeteran banget. Gitu loh. Bayangin deh cewek bawa tiga anak dan itu sih gitu loh. Nah setelah dan itu benar-benar kecelakaan, itu istri saya udah ngomong, aduh ini pun masih hidup masih ini ya. Itu kata istri saya dan saya kan nggak ngalamin, cuman benar-benar gemeteran waktu cerita itu yang pertama. Terus eh apa namanya, nah nggak sampai berapa lama itu, nggak jauh waktunya, nggak jeda jauh, itu ada kecelakaan persis seperti di situ gitu loh. Dan itu meninggal mereka, ada yang meninggal gitu loh. Jadi itu yang saya ini. Nah, terus ketiga tuh yang ini, saya tuh kecelakaan di dekat Pastorius. Jadi waktu saya dulu masih, klien saya masih ini, Pastorius tau lah. Jadi kalau saya tuh kan di dekat Pastorius di ring road itu kan sebelah kanan berarti kan tol. Gitu, sebelah kanan tol, sebelah kiri kan kosong. Itu jujur ya, saya ini, nah, ini motor saya dulu, saya ada motor saya. Nah ini, itu saya jujur waktu itu saya jalan 100 lebih, 120-an kalau nggak salah. Karena kan itu kan kosong gitu kan ya. Tiba-tiba di tengah jalan tuh itu ada minyak tapi yang poin jatuh di ini kerikil. Saya udah bener kayak, saya tuh ingat banget. Jadi saya jatuh, eh, saya kenceng karena kerikil. Saya tuh kayak pembalap bener. Jadi jatuh, saya tuh ada kali 100 meter lebih. Saya tuh kayak jelosor gitu. Wah, badan saya dari semua. Jadi itu yang saya begitu mujizat, mungkin yang saya tidak sadar dan itu saya tidak menyadari waktu saat itu, saya nggak menyadari, oh ini ini bukan mujizat dari Tuhan. Itu yang saya tidak sadar. Ini ya begitu loh. Jadi saya anggap ya itu udah jalan biasa, itu hal biasa lah. Itu Bang Main dari saya.
Oke, nah mungkin lanjut lagi cepat aja ya. Jadi di Ulangan 29 ayat 5 itu kan 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan-jalan di padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jadi bayangin aja, ini Israel itu berjalan 40 tahun, tapi kasut mereka itu di baju mereka, sepatu mereka tuh nggak rusak sama sekali di satu pakai satu tempat gitu loh. Nah itu buat kita sebenarnya kan mukjizat, tapi buat mereka tuh tidak dianggap itu mukjizat gitu loh. Ya, yang penting adalah itu tadi kita eh, kita harus mensyukuri lah mukjizat kecil itu kita harus perhatikan, kita harus ini oh ya ini bagian mukjizat buat kita gitu kan ya. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang ini, jadi ini gambar ini saya ambil dari jadi saya ngomong istri saya, jadi gue mau bikin ini ya gitu loh. Jadi saya bikin misbah doa ini, jadi saya bikin meja sendiri ini, jadi yang di meja saya kan. Jadi ini buat media saya berdoa gitu loh. Jadi memang selain saya ini bukannya sok mau ini sih bukan, cuman saya ingin memberikan yang lebih ke Tuhan gitu kan ya. Ya kita bisa mungkin masuk kamar berdoa pun itu sudah merasa itu sudah cukup gitu kan ya. Cuman ini saya lakukan adalah kalau saya mau tidur saya pasti berdoa di sini dulu dan ini ada di depan kamar saya. Jadi biasa nggak lupa gitu loh. Itu sebenarnya buat saya gitu kan ya. Jadi bukti chat kecil itu apa? Itu kemarin saya mungkin cerita ke BR cepet aja ya. Jadi waktu itu saya mau istri saya ngomong, ini anaknya udah mau SMA loh. Coba karena ya jujur saat ini kan saya lagi ada kesulitan keuangan. Itu tadi kita mau ngajuin ke suster untuk namanya cicilan gitu loh. Waduh itu pun aja saya udah merasa, aduh bisa nggak dicicil ya gitu loh. Karena udah ada temnya. Jadi tem 1, 2, 3, 4 udah ada gitu loh. Nah itu pun mau kita bikin cicilan gitu loh. Ya, saya berdoa pagi-pagi saya berdoa ya Tuhan semoga apa yang saya eh, inginkan ini bisa yang saya butuhkan bisa terjadi gitu kan. Nah udah setelah saya ngajuin bahkan ternyata setelah itu mereka yang nawarin Pak Lukas kan saya udah kenal sama susternya ya ini benar begini ya maksudnya apa gitu kan ini Pak Lukas cuma mau ngajin cicilan doang. Oh iya kalau memang disetujui ya terima kasih saya ngomong gitu kan ini Pak Lukas nggak mau ngajuin keringanan ya kan oh gitu bisa ya Bapak ngajuinnya keringanan berapa Bapak ngajuin bikin RT RW nanti ngajuin ke kita gitu loh. Nah itu saya jadi malah istilahnya gitu, Tuhan itu memberikan lebih dari yang apa yang kita harapkan gitu loh. Jadi apa yang kita harapin ini itu pun sudah bersyukur di besar bahkan suster pun masih memberikan saya mau udah Pak Lukas bikin keringan berapa gitu kan. Nah saya ajuin istri saya nanya kamu ngajuin berapa saya ngajuin tuh kurang 40% gitu. Nah lu gila lu nggak kira-kira ngajuinnya ya kita kan cuma coba gitu kan siapa tahu kalau disetujuin gitu kan ya. Nah itu yang kita lakukan di tadi itu seharusnya Tuhan memberikan apa yang kita lakukan. Nah, oke. Yang ini contoh sedikit contoh ya. Ini coba cukup nemu video yang lucu sih di sini. Gitu. Iya. Jadi saya nemu video ini lucu gitu loh. Jadi apa Video namanya? apa, Kas? Oh, nggak muncul ya? Enggak, Oh, sorry sorry sorry. Coba coba. Bisa muncul itunya gimana belum caranya share. ya? Belum Oh, share itunya. nggak nggak bisa ini ya? Hah? Sudah Nggak bisa ya? kelihatan Pak Simon, cuma memang nggak ada suara, nggak ada suara. Ada. Oh, ada ya. Ada? Ya Oh, udah, aku nggak nanti lihat nggak ya. Oh, apa-apa. yang lain ada Saya, nggak? nggak- Pak Julius tanya. Saya sih saya lihat sih ya nggak, di layarnya. Cuma saya mah Nggak bentuknya, apa-apa. Iya sih, bentuk cuman masih ada nggak framenya nunjukin. gitu. Ya udah nggak Kelihatan apa-apa. sih, cuman nggak ada suaranya Ya, Pak Lukas. Nah, betul, iya. ada suaranya Em- betul. Emang tuh gak ada suaranya, Pak. Itu emang video lucu doang. Tapi itu sebagai mukjizat ya. Itu video lucu doang sih. Ya udah nggak apa-apa. Itu kita skip aja. Kita lanjut ya. Nah, jadi yang kedua tadi, yang pertama kan tadi kita mukjizat kecil tuh kita tidak perhatikan gitu kan tidak. Nah, kedua adalah karena tidak percaya kepada Tuhan untuk mengalami mukjizat. Dalam arti adalah itu tadi kita coba lihat dulu di Matius 13 ayat 57 ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, gitu kan ya. Nah, kita lanjut ke 58. Dan karena ketidakpercayaannya mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ, gitu loh. Jadi ya kan itu tadi. Jadi Yesus pulang kampung ke Nazaret, namun sedikit melakukan mujizat. Padahal sebenarnya kalau kita mau pulang kampung, kita ada dari sono, itu kita pasti harusnya
dihargainya. Kita akan melakukan banyak mujizat, tapi ternyata Tuhan malah paling sedikit melakukan di sana gitu loh. Ya kan? Nah, jadi karena apa? Ya tidak percaya gitu loh. Beda dengan pamannya gini. Contoh nggak usah jauh-jauh deh. Kita tapi kalau orang itu pamannya punya pangkat, contoh nggak usah jauh-jauh kayak Pacitan gitu pamannya itu siapa? Itu sekarang jalan-jalan mungkin bagus, apa halus gitu kan ya, apa gitu pamannya. Nah, terus contoh di Solo lah nggak usah itu ada Jokowi, di Pacitan ada si SBY gitu kan ya. Mereka pasti membangun di tempat di mereka ini karena mereka punya pangkat gitu kan. Cuma kalau beda kan Yesus. Kalau Yesus itu kan dia karena sederhana, ya dia malah di sana di ini gitu kan. Nah, jadi gini, kita lanjut lagi. Jadi itu kan meremehkan Yesus karena yang sederhana gitu kan. Jadi waktu dia datang di yang ayat 3 Matius 13:55, bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ini ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas gitu kan ya. Nah, ternyata setelah saya pelajarin ya, nggak tahu ini benar atau enggak. Jadi setelah si Yesus lahir itu ternyata si Maria dan Yosef itu punya anak lagi gitu, yaitu Yusuf, Simon dan Yudas itu sebenarnya jadi saudara kandungnya si ini, tapi beda bapak lah intinya kayak gitu ya, coba tetap sebagai itu. Nah, terus orang Nazaret itu meremehkan Yesus karena latar belakangnya yang sederhana, jadi karena dianggap hanya tukang kayu gitu loh. Nah, jadi kita diajarkan untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu kan. Jadi sebenarnya ya kalau kita benar-benar kita percaya sama Tuhan, tadi kita tidak menjadi mukjizat. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Itu udah mungkin udah diajarin juga dah di VMP ya, gitu. Asal apa yang kita inginkan, ya inginkan loh ya. Kita bukan butuhkan beda. Jadi kalau tadi kita kebutuhan, kalau kebutuhan itu adalah akan disediakan di Yesus. Tapi kalau kita ingin sesuatu, ya kita boleh nggak masalah. Kita emang diperbolehkan kan. Tapi yang penting keinginan itu harus sesuai dengan perkenan di hati Tuhan, gitu kan ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kita percaya akan jadi mukjizat dan itu harus berkenan di hati Tuhan. Ini begitu. Nah, yang ketiga adalah tadi yang pertama adalah tadi tidak perhatikan, kedua adalah eh, apa tidak percaya. Nah, ketiga itu adalah dosa yang menghalangi berkat dari Tuhan tadi. Jadi di Yesaya 59 ayat 1 adalah sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya kan, yang dua adalah tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu gitu kan ya. Ya. Jadi sebenarnya memisah Tuhan itu adalah dosa kita. Jadi ini ilustrasinya adalah ibaratnya kayak awan yang mendung itu menghalangi sinar matahari gitu kan ya. Jadi anggapnya sinar matahari itu kan dia sebagai berkat Tuhan lah atau sebagai nanti mukjizat yang akan diberikan ke kita gitu kan ya. Nah, cuman karena ada awan mendung itu sebenarnya kita nggak dapat sinar matahari itu gitu loh. Jadi kan matahari itu adalah berkat dan bukan karena matahari yang berhenti menyinari, namun karena awan mendung itu yang menghalangi sinar matahari untuk sampai ke bumi gitu loh. Jadi dosa kita itu yang menghalangi mukjizat, bukan karena mukjizat yang tidak ada. Jadi itu jadi Tuhan tidak akan berkenan bagi orang yang masih berdosa gitu kan, dia tidak akan memberikan hal tersebut gitu kan ya. Nah cuma yang pasti beberapa kali itu ada kok pertanyaan, nah terus tapi kenapa kok orang banyak banyak yang orang kaya yang masih melakukan dosa padahal dia kaya. Nah tapi beda kan, kaya itu bukan berarti dia bisa selamat kan gitu. Itu mungkin panjang pembahasannya, mungkin kita bahas di tempat lain itu nanti ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita minta berkat di situ. Nah, ini saya hanya satu ilustrasi ya. Dosa besar yang biasanya orang lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Gitu kan ya. Ini benar-benar saya akan apa ya tanamkan ke bukan tanam ke saran ke teman-teman, coba dipikirkan gitu kan ya. Jadi di Keluaran 20 ayat 12 itu yang hukum kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu gitu kan ya. Jadi prinsip penghormatan orang tua itu juga harus diterapkan kepada mertua juga gitu. Karena mertua dan orang tua itu sebagai mertua itu sebagai pengganti orang tua kita juga kan. Gitu sebagai orang tua kita juga sama. Nah, itu kita harus menghormati orang tua dan mertua kita gitu kan. Jadi ini adalah hukum tabur tuai. Jadi kita akan mengharapkan kalau kita menghormati orang tua kita akan juga akan menjadi anak kita akan menghormati kita juga gitu loh. Tapi kalau kita tidak menghormati orang tua maupun mertua kita, ya jangan harap anak kita juga menghormati kita gitu kan ya. Jadi waktu itu memang kalau kita berkali-kali ada kejadian gitu, kita akan ngomong sama pasangan kita, lu kita jahat sama orang tua kita. Ingat loh, nanti kita pun aja akan menjadi orang tua seperti ini sama.
Jadi kalau kita digituin sama anak kita, sama menantu kita, ya kita jangan komplain karena kita juga melakukan hal tersebut ke orang tua kita gitu kan. Jadi kalau boleh tahu, mertua saya itu ikut saya itu udah lama berpuluh tahun juga ikut saya juga. Nah, buat saya bodo amat gitu loh. Ya buat saya ya kan kita akan memberikan sebisa mungkin ke beliau gitu loh. Gitu. Jadi ini yang saya harapkan, ayo kita hormatin orang tua kita dan mertua kita. Kalau selama mereka masih hidup itu kita bersyukur gitu kan. Jadi eh, selama mama saya ikut di sini pun saya bersyukur bisa malah bisa merawat beliau gitu kan ya. Ini yang dosa yang menurut saya itu besar gitu loh. Nah, jadi eh, di sini masih ada lanjut. Jadi walaupun orang tua kita tuh mempunyai sifat yang antik ya, jadi tetap kita harus hormatin itu biasalah. Jadi kita tinggal sama orang tua, tinggal apa orang tua kita tuh antik lah yang tidak cocok dengan kita, ya kita tetap harus hormatin. Kita harus cari kita yang harus mencari solusi bagaimana kita bisa eh, apa mengerti mereka, bukan mereka yang ngerti kita gitu. Itu yang pertama ini ya harus kita pahami gitu kan. Jadi ingat ya, itu tadi yang kita katakan, nanti kita juga akan menjadi orang tua gitu loh. Nah, jadi gini, saya punya ilustrasi ya. Jadi ini seperti membagi es krim. Jadi dulu saya dapat ilustrasi dari khotbah. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ingin membersihkan hati kita dulu, baru kita akan dapat mukjizat kita. Nah, jadi kalau mukjizat kita nggak bersih, itu Tuhan akan jadi berkat menjadi kutub. Dan mati gini loh, berkat menjadi kutub tuh gini. Saya dapat ilustrasi itu simpel sebenarnya. Jadi dalam sebuah pesta, ini anak-anak ngantri nih gitu mendapat es krim gitu kan ya. Nah dia biasa bawa piring bersih kan, bawa piring bersih, bawa piring apa untuk es krim itu. Tapi dan dia kan dikasih es krim dong, emang itu bagian es krim itu kan. Tapi ada satu anak dia tuh bawa piring tapi itu bekas makanan bekas yang udah dimakan belum ada proses itu kan dia masih kotor intinya gitu. Nah apakah kita akan tetap memberikan es krim itu ke dia gitu kan, dalam arti dia barang dia masih kotor gitu loh. Kita bukannya nggak mau ngasih ke dia gitu loh. Kita jatah emang udah jatahnya dia. Tapi karena dia masih megang piring kotor, hati dia belum bersih, ya itu Tuhan akan tidak berkenan dan tidak akan jadi memberikan berkat itu. Gitu loh. Jadi intinya kita akan harus bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu apa yang kita masih dosa kita harus hilangkan, baru nanti Tuhan akan memberikan berkat ke kita. Gitu. Oke, nah ini yang terakhir, poin yang terakhir ya. Jadi kenapa berkat itu tidak atau mukjizat itu tidak belum datang ke kita. Jadi waktu Tuhan tuh belum tiba dan Tuhan tuh mempunyai rencana yang lebih besar gitu. Jadi bukannya belum tiba. Jadi saya percaya kok Tuhan akan memberikan kita adalah waktu. Jadi kita akan Tuhan mendengarkan lebih dari yang kita doakan, ya kan? Tuhan akan memberikan apa yang lebih dari kita harapkan gitu ya. Kita ambil contoh di Lazarus ya. Jadi di Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Gitu kan. Memang di poin 5 itu benar. Yesus memang benar. Dia mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan si Maria dan Lazarus itu memang mengasihi. Maka si Marta berani ngomong ke Tuhan Yesus. Gitu kan ya. Nah, di nomor ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Jadi dia sengaja, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari dulu, tidak langsung datang untuk menyembuhkan. Gitu kan ya. Nah, nanti kita ini lihat ya di belakang. Jadi kita di Yohanes yang ayat 21. Jadi kata Marta Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak akan mati. Jadi, aduh Tuhan, misalnya percuma, lu udah telat, nah, apa lu datang, nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi itu sebenarnya tapi sebenarnya bukan nggak ada gunanya tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar gitu kan. Mungkin saya ada sedikit ilustrasi saya yang benar gini ya. Ya kebetulan tahun 2008 2009 lah itu tuh saya ya tanda kutip diberikan rezeki untuk bisa beli rumah, budget kita sekian gitu umpamanya. Nah saya udah nyari tuh ada kali 50 rumah ada, jadi kita lihat sono sono nggak cocok. Nah suatu kali saya itu ada satu rumah yang cocok, sudah ada yang cocok tapi itu besoknya udah mau bayaran, udah mau bayar-bayaran gitu loh. Nah tapi itu rumah itu agak aneh. Jadi aneh tuh gini, coba bapak bapak terbayangin ya, itu tuh ada di beberapa perumahan. Nah di perumahan itu ada tembusan gang kecil, dia nggak bisa naik masuk mobil, ada cuma motor doang gitu. Nah rumah itu ada di gang itu gitu loh. Nah kan waktu itu kita udah punya mobil dan kita ngomong nih parkir mobil gimana ya. Oh gampang pak, ya namanya orang jualan ya, gampang pak itu di situ di perumahan aja, nanti paling bayaran masa spamnya aja sebulan berapa gitu. Ya gitu emang namanya orang jualan. Oh ya udahlah, coba kita nego-nego dulu. Akhirnya
kita nggak cocok gitu tuh. Jadi bukan dia cocok apa, kita mintanya sekian, si satpamnya mintanya sekian gitu loh. Nah, cuman setelah akhirnya ya udah nggak cocok. Itu kita udah mau bayar-bayar, udah mau tanda tangan gitu lah. Udah kita batalin deh. Nah, yang jual roh tuh marah-marah sama satpamnya. Lu gimana sih gara-gara lu nih gua nggak jadi jual ke si Pak Lukas gitu umpamanya. Nah, tapi emang bener. Tapi puji Tuhan gitu kan ya. Setelah kita bisa mendapatkan rumah yang kita ini, budget kita tuh memang bener. Budget kita tuh memang tidak mengharapkan bisa parkir mobil gitu Pak ya. Betul. Tapi puji Tuhan setelah ada beberapa kali ada orang yang dia masuk ke gang yang sekarang satu tempat ini dari tahun 2009 ini, dia tuh bisa masuk gang kecil tapi bisa ada garasinya. Dan plusnya ya, dan lebihnya itu orang ini lagi butuh duit karena sudah mau dilelang sama, jadi rumah itu hasil mau dilelang sama bank gitu loh. Dan si itu yang pertama, dan kedua adalah rumah itu ternyata ada banyak saudara, jadi saudara, dan itu mau dibagi. Oke, udah kita jual aja, kita bagiin, jadi kita dapat tuh murah sekali. Rumah itu udah dapat murah, udah dapat cepet, dan bisa masuk mobil. Nah, itu yang jadi saya merasa adalah ini waktu saya nyari 50 rumah, ada serius, ada kali 50 rumah itu, dan saya belum dapat ini yang udah dapat tadi. Saya sampai sekarang pun saya bisa bersyukur, dan tidak terasa udah hampir 15 tahun itu pun. Jadi anggapnya berarti 15 tahun lebih ya. Dan itu berarti saya betah dong. Karena sudah bisa merasakan 15 tahun tanpa ada kendala. Gitu. Ini saya terakhir. Jadi gini. Jadi bukan Tuhan yang terlambat. Namun Tuhan itu mempunyai tujuan yang lebih besar. Gitu loh. Itu tadi. Bahkan orang Farisi pun ketakutan atas mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus gitu kan ya. Jadi di Yohanes 11:47 sampai 48, lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama berkumpul dan berkata, apa yang harus kita buat? Gitu kan. Sebab orang itu membuat banyak mukjizat, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Romawi akan datang dan merampas tempat kita, bahkan bangsa kita. Jadi gini loh, ternyata setelah pelajaran kenapa Yesus itu tidak datang waktu si Lazarus sakit, tapi datang saat Lazarus mati. Jadi tadi ilustrasi seperti ini tadi. Kalau Yesus tidak terlambat dan dia bisa menyembuhkan Lazarus, ya tanda kutip sih cuma hanya tepuk tangan dan oh ya hebat, Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya gitu loh. Nah, tapi karena Tuhan Yesus itu terlambat dan Lazarus itu meninggal, jadi itu kan sebenarnya mukjizat yang lebih besar. Bukan karena Tuhan mau sok biar lebih besar lah ininya, tapi itu tujuan terselubungnya adalah tuh agar karena ada mukjizat yang lebih besar, makanya si orang-orang tuh tambah lebih percaya untuk percaya kepada Tuhan. Itu tuh ini loh, ini aja bisa sembuhkan. Jadi itu percaya agar Tuhan tuh bisa lebih percaya, orang-orang bisa lebih percaya kepada Tuhan. Jadi jadi istilahnya kenapa Tuhan terlambat ya, karena Tuhan mempunyai tujuan lebih besar itu menurut saya. Jadi ini ya kesimpulannya cepat aja. Jadi mengapa mukjizat tidak terjadi tadi? Satu, kita tidak menyadari atau tidak memperhatikan bahwa mukjizat itu terjadi. Sebenarnya ada, cuman kita nggak perhatikan dan kita tidak menyadari hal tersebut, gitu kan ya. Yang kedua adalah karena tidak percaya kepada Tuhan untuk mengalami mukjizat. Ya sebab gua nggak percaya ya gua nggak. Jadi gini, kita akan tidak percaya, itu tidak akan terjadi, gitu loh. Jadi apa yang mungkin akan jadi mungkin. Jadi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang harus kita percayai gitu. Kalau kita lagi nih, simpelnya kita diobatin, aduh, ya gue nggak percaya mau obat ini, ya nggak akan sembuh, gitu loh. Jadi dokter yang nyembuhin itu kan. Jadi itu tadi. Yang ketiga adalah dosa yang menghalangi keberkat dari Tuhan. Jadi karena kita masih dosa, jadi berkat itu tidak akan turun ke kita. Itu karena menghalangi tadi, seperti matahari dihalangi oleh si awan mendung gitu kan. Jadi itu waktu Tuhan itu belum tiba, dan Tuhan itu mempunyai rencana yang lebih besar untuk nanti mujizat yang akan kita alami gitu kan ya. Jadi terakhir tetaplah bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kita, maka Tuhan juga akan melihat kesungguhan hati kita gitu ya. Terima kasih. Ini dari saya ya. Ini eh, apa hmm, yang bisa saya sharing ya. Terima kasih itu ya. Oke, jadi kita kita tutup dengan doa dulu, habis itu kita sharing dulu ya. Ya, terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Terima kasih saya bisa mendapatkan rema untuk masalah mukjizat dari Tuhan. Semoga dengan rema ini bisa memberkati teman-teman untuk agar bisa lebih percaya dengan Tuhan, bisa lebih dekat dengan Tuhan.
dan membersihkan hati dulu juga sama Tuhan, buat membersihkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan Bu Ya, Simon. thank you Mas Bro untuk firman Tuhan, renungan firman Tuhannya. Kita langsung aja yang mau sharing. Yuk, silakan dipersilakan yang mau sharing langsung. Ya, Oke, saya duluan ya. monggo. Soalnya mau persiapan ke gereja. Tak buka dulu sharingnya. Sempat tadi Pak Lokal berbicara tentang bangsa Israel di padang gurun. Tali kasutnya pun tidak rusak ya. Nah, Bapak-bapak, saya mendapatkan satu rema tadi ya. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau berbicara tentang padang gurun, anti gitu ya. Maksudnya mereka nggak mau masuk di padang gurun. Maunya tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu. Ya, kira-kira benar nggak ya? Kalau saya juga, aduh, sekarang ini kayaknya kok berkatnya Tuhan kayak di padang gurun. Kayak saya berjalan di padang gurun. Tetapi coba, teman-teman, kita mau perhatikan. Justru di padang gurun itu ada tiang awan, tiang api. Justru di padang gurun itu ada penyertaan Tuhan. Ya, begitu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, nggak ada loh yang namanya tiang awan, tiang api. Ya kan? Makanya waktu kita berada di padang gurun, ini mudah dikatakan tapi nggak mudah dilakukan ya. Dinikmati. Pada saat kita di padang gurun, itu kita nikmati. Saudara. Memang mudah dikatakan tapi nggak mudah dilakukan. Tetapi yang saya mau katakan di sini, bahkan di padang gurun pun, kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita bisa lewat padang gurun kita masing-masing, saudara. Ya, yang penting ada penyertaan Tuhan. Yang penting pastikan Tuhan itu di depan, jangan kita yang di depan. Ya, Tuhan itu gembala di depan, bukan kita yang di depan, saudara. Nah, ketika di padang gurun ini, saudaraku, ya, kita merasakan benar-benar hadirat Tuhan. Kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan. Hal-hal sekecil apapun, pasti Tuhan cukupi, saudara. Ini baru saja terjadi ya. Saya sedikit bersaksi, baru saja terjadi, saudara. Anak saya itu kan hari Jumat kemarin, ya, 2 hari yang lalu mulai pameran. Pameran ikut pasar gitu ya. Pasar yang di mal-mal yang sekarang lagi musim itu. Buka stand, ya dari sekolahan memang, dari sekolahan. Buka stand, kemudian kerja kelompok 5 orang. Nah, buka stand ditarget 1 hari itu 1.500.000 ya. Untuk mengembalikan mungkin uang ininya ya, uang sewa ya, uang sewa di mall itu stand. Nah, hari Jumat itu saya ikut untuk menata standnya dia. Ya, pagi-pagi saya ikut sama istri menata standnya dia. Terus anak saya ini berkeluh kesah ke saya. Ya, Pak, lihatan Pak, posisi standku ini loh di pojok. Biasa orang kalau jalan Pak, kita lihat makanan. Kalau di pojok itu kan nggak kelihatan Pak, langsung dilewatin aja. Nggak mungkin kan Pak, orang berhenti ngeliatin di pojokan kan bikin bikin macet yang belakang. Kok saya nggak dapat di tengah? Dan dia berkeluh kesah temannya yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian saya ajak dia ke pinggir, ya, ya di hadapan teman-temannya, di hadapan teman-temannya yang lain. Ayo kita berdoa sama-sama. Saya tumpangin tangan, saudara, kepalanya. Meskipun dia malu, saya paksa. Saya tumpangin tangan. Tuhan, berkat Tuhan ada dalam kehidupan Sharon. Bukan dari tempat, bukan dari makanan. Berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan Sharon.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya doa nggak panjang lebar, saudaraku. Dan doa nggak di pojok pasar memakai jubah seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Saya doa simpel, saya pegang tangannya. Tangan ini adalah tangan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, waktu saya pulang, ya, saya pulang, saya doa sama Tuhan simpel, saudaraku. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu kepada anakku, supaya dia mengenal Engkau lebih lagi. Bukan karena uang, Tuhan, tapi tunjukkan kuasa-Mu, supaya dia tahu Allah yang dia sembah itu Allah yang hidup. Nah, hari Jumat itu, saudara, omsetnya saya tanya, berapa C omsetnya? Puji Tuhan Pak, 2.200.000. Kemarin malam minggu Sabtu, berapa C omsetnya? Puji Tuhan Pak, 1.500.000. Teman-teman mungkin melihat omsetnya kok kecil ya, 2 juta, 1.500.000. Tapi saudara tahu, ini jualan kue concom sama kue sus, saudara, yang harganya 12.000. Nah, bayangin kalau 12.000, dia bisa dapat 1.500.000. Itu berapa puluh concom, saudara? Berapa puluh kue? Ya. Teman-temannya itu jualannya pangsit mie harganya 55.000, burger harga 45.000 ya. Kamu kok nggak jualan seperti itu, temenmu gitu ya, hotdog kayak yang bisa. Loh ini sudah ditunjuk Pak, Cece ini dapatnya. Ini kue concom sama kue sus. Ya, saudara, saya sampai ya terkagum-kagum dengan Tuhan. Terkagum-kagum dengan Tuhan. Kemarin 1.500.000 itu kuenya sudah sold out. Ya. Kalau nggak sold out mungkin ya 2 juta. Mancing kok nggak mau bawa banyak. Iya Pak, kemarin ini ada masalah di bahan bakunya kehabisan dan sebagainya. Saudara, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang Pak Lukas tadi katakan mujizat-mujizat kecil. Ya, ya teman-teman anak saya buka booth di pameran di mall belum bisa nutupin hutang-hutang saya. Ya, jauh lah. Ya. Tapi di situ saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kehidupan saya, pekerjaan saya. Beberapa hari yang lalu, saya melihat Tuhan, barang-barang yang dipesan sudah dikirim semua Tuhan, nggak ada orderan lagi. Nggak seberapa lama ada orderan masuk dari Ambon, ada orderan masuk dari kota lain. Padahal saya nggak di kota Ambon. Ya itulah berkat-berkat Tuhan, saudara. Meskipun kita saat ini mungkin ada di antara kita ada di padang gurun, pastikan tiang awan dan tiang api itu ada di depan kita, gitu ya. Jangan anti dengan padang gurun, karena di padang gurun itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Juga ketika kita masuk ke tanah Kanaan, meskipun tidak ada padang gurun, tetapi mata Tuhan terus mengawasi bangsa Israel dari awal tahun sampai akhir tahun. Begitu pula mata Tuhan mengawasi kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Pak Lukas buat firman-Nya pagi ini menguatkan kita semua. Thank you, Mas Bro, untuk sharingnya. Salam Mbak Simon. Kongret, ya kan untuk anaknya. Mantap. Good. Lanjut. Yuk. Tolong kok izin mau berangkat ke gereja kok. Jadi Oke. Sip. Lanjut. sharing dikit lah. Oke. Silakan, Pan. Tadi di highlight sama Pak Ferry mengenai padang gurun tadi dari renungan yang disampaikan Pak Lukas. Memang tadi betul saya juga mengingat masalah kasut ya. Israel itu bisa 40 tahun itu. Itu mereknya apa itu ya?
Kalau zaman sekarang bukan Nike lagi tuh kali. Cuman itu mujizat Tuhan. Jadi betul kata Pak Ferry dalam kesempatan kita hari saat ini ya, di mana kita dalam proses, kita bisa lihat yang namanya tiang awan, tiang api. Ini kan adanya cuma di proses, bener nggak? Kemudian juga yang namanya laut dibelah, belum lagi batu yang keluar air di tengah gunung apa karang gitu kan. Jadi saya lihat memang mujizat ini kita dalam masa proses, tapi bukan berarti dalam proses ini kita seperti ditinggalkan Tuhan, bukan. Justru kita melihat tadi day by day kita, hari demi hari, supaya kita bisa melihat apa itu kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, makanya tadi Pak Lukas juga bilang ya, ada perkara-perkara mujizat kecil ya, ya kita juga harus sampaikan. Itu bagian dari kesaksian kita sih, gitu. Ya, tadi Pak Ferry juga mengenai apa ada order mendadak dari mana-mana ya. Inilah yang saya lihat kesempatan kita gitu di masa sulit gitu. Jangan kita jadi lelah, jadi mundur gitu karena kita lihat laut dibelah kan kapan lagi gitu. Israel kalau nggak lewat padang pasir, saya rasa dia nggak lihat laut dibelah. Dia kalau nggak masuk dalam 40 tahun dia nggak lihat yang namanya berbagai mukjizat Tuhan gitu. Thank you Pak Lukas, luar biasa pagi ini menyemangati kembali. Pak Ferry thank you dan teman-teman semua thank you. Saya izin off cam lewat apa headset aja. Thank you, Pak Simon. Dep, Terima kasih semua. thank you, Puan. Thank you sharingnya. Yuk, lanjut. Ya, shalom Lanjut, pagi, Ya, siapa yang Simon. masuk? oke. Halo, halo. Ya, Pagi. mau Deva dulu apa mau Ios dulu? Udah, Pak Depa belum mungkin beliau ada keperluan. Silakan Pastor Pak Depa. Yos, apa kabar? Pastor Baik, Joseph baik. juga, semua kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, sehat-sehat semua dalam Tuhan ya. Ya, Amin. Terima kasih Pak Lukas. Pokoknya terima kasih dan terima kasih. Luar biasa pokoknya ini Mesbah Brotherhood, puji Tuhan. Maaf kalau saya banyak bolong dan banyak telat. Mudah-mudahan saya bisa singkat berbagi. Saya dengar topik mujizat, yang saya ingat ayah saya papa sekarang Pak Deva, jalan Bro Deva bisa 78 mundur sedikit. tahun Deva, nah bisa mundur dikit, jadi biar nggak, nah gitu. ya, Sip, gini mantap. 78 tahun saat stroke kedua. Rata-rata tenaga medis yang tahu hanya bisa bilang berkomentar ya, bersyukur sama Tuhan itu aja karena sangat-sangat jarang dan persentasenya juga kecil masih bisa selamat untuk stroke kedua. Saya pun berpandangan demikian, hampir setiap tenaga medis yang saya kenal, saya diskus juga, ternyata kemungkinannya sangat-sangat kecil dan harus disyukuri masih bisa bertahan hidup, walaupun dengan kekurangan ya agak-agak istilahnya pincang dan harus dibopong. Dan sekarang sebenarnya kondisinya semakin berat karena karena faktor usia, pergerakannya sudah semakin terbatas, tapi tetap untuk dilatih dan ya bersyukur sama Tuhan, semuanya keluarga mendoakan dan selalu support gitu. Saya juga salam sama semua kawan-kawan yang nggak saya sebutin satu-satu semua ya. Ada juga Pak Freddy Tisna udah nggak ketemu, udah lama ketemu di Zoom, semua kawan-kawan yang udah jarang ketemu di Zoom ini. Salam sehat, semoga sharing saya yang sangat-sangat singkat ini bisa jadi berkat. Salam sehat, terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan berkati. Ya, thank you ya, Dev. Jadi semuanya emang harus tetap berharap. Semoga, bukan semoga sih, tetap pasti ada keajaiban dari Tuhan. Ya. Jadi semuanya kita serahin semua. Ya, mau sakit penyakit, mau apapun juga, semuanya Tuhan yang punya kuasa. Gitu aja. Ya, tetap semangat. Ya, lanjut. Yos, silakan. Monggo. Ya, singkat aja, saya merasa terkonfirmasi dari sharingnya Pak Lukas bahwa sebetulnya mujizat itu ada,
masih ada, cuman kita nggak ngerasa bahwa itu mujizat. Berapa kali Pak Lukas ceritanya seperti itu, ditolong Tuhan, itu padahal mujizat gitu kan Pak Lukas ya. Ternyata itu mujizat, cuman kesannya kok nggak seperti ekspektasinya beliau. Nah, saya semalam baru misbah keluarga dengan istri dan anak-anak, saya ngomong begini, tolong diuji bahwa Tuhan terkesan berdiam, Tuhan terkesan mendiamkan kita, Tuhan terkesan diam, emang diam Tuhan. Tetapi sebetulnya dia lagi bekerja buat kita. Saya bilang gitu sama istri saya. Jangan jadi orang tuh berisik, saya gituin. Berisiknya gimana? Saya bilang gitu. Sebetulnya ada orang yang lebih susah dari kita. Sebetulnya ada orang yang lebih sengsara dari kita. Sebenarnya ada orang yang lebih berat hidupnya dari kita. Tetapi nggak berisik. Dia tetap jalani kehidupannya. Dia tetap beraktivitas, dia tetap berusaha, dia tetap dagang, dia tetap yang namanya melakukan tanggung jawabnya. Itu yang penting. Tapi kita kenapa jadi anak Tuhan, dikit-dikit berisik, ngeluh, bersungut-sungut, teriak-teriak, merasa nggak kuat, nyalain sono sini. Nah, kita tuh maunya apa sih gitu ya? Saya bilang sama istri dan anak-anak, saya bilang gini, suatu ngomong di Mazmur, nanti ayatnya saya kasih ya. Cuman ini hanya kesimpulan aja. Karena relate dengan Pak Lukas. Saya bilang gini, di Mazmur itu ngomong gini, diam, ketahuilah aku Tuhan. Dan aku ditinggal atas bangsa-bangsa. Yang Tuhan mau itu kita diam. Diam itu bukan nothing to do ya, bukan. Lakukan tanggung jawab kita. Sama kayak berserah sama pasrah gitu. Kalau berserah ya kita lakukan tanggung jawab kita, usaha, dagang, bisnis, pelayanan, tetap lakukan bagian kita, tapi jangan berisik, ngeluh, bersungut-sungut, nyalain kiri kanan, kok masih kayak begini ya, kok masih di padang gurun ya, kok masih berat ya, kok susah. Nah itu, berisiknya itu jangan. Lakukan tanggung jawabmu. Tetap dong kita berdoa, tetap dong kita ke gereja, cari Tuhan, tetap berharap, itu yang penting. Tetap dagang, tetap pelayanan, tetap bisnis, usaha, itu yang penting. Tapi jangan berisiknya ngeluh, nyalain kiri kanan, kok begini, apalagi ngumpat-ngumpat, apalagi marah-marah, lost control. Nah itu, diem dia. Terus Tuhan bilang gini, nanti aku langsung diingetin, pernah nggak dengar lagu ini Pak Julius Pak Simon? Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Tuhan tuh lagi ngerajut, lagi nenun. Saya tanya Pak Yusuf, kalau ibu-ibu, oma-oma lagi nenun ngerajut, dia berisik nggak? Ngomong begini, sini anakku, Yos, lihat dong, oma lagi ngerajut. Nggak ada. Dia ngerajut, diam di pojokan, di kursi, goyangnya dia ngerajut. Yang penting selesai saya dilihatin nih, Yos. Gambar gereja, ada Tuhan Yesusnya, api orang. Itu Tuhan tuh sedang menenun, sedang merajut kita. Suatu hari sampai kita lihat tangannya, pelanginya, karyanya. Dan tiba-tiba ingetin saya gini, Yos, nanti suatu hari kamu sama istri dan anak berkata gini, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang sama istri saya, nanti waktu kamu menang wahai, Cio, waktu kamu diemnya tapi diem berdoa, diem berseru sama Tuhan, nggak teriak-teriak, nggak berisik, kayak orang nggak percaya sama Tuhan. Tiba-tiba kita akan berani berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan habis itu Tuhan taruh hati lagi gini, kasih tahu ya, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah didengar, timbul di hati, Tuhan sediakan bagi kita. Sampai dimensinya yang ketiga itu kita akan melihat apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita timbul di hati kita. Tuhan sediain buat kita. Sampai kita gitu, ujuk-ujuk, sekonyong-konyong, tiba-tiba gitu. Wow. Tetapi itu semua tiga hal itu terjadi cuma satu kuncinya. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Itu yang Tuhan mau. Saudara. Saya cuma bilang begini, saudara. Saya udah hampir 2 minggu ini hampir putus asa, hampir nyerah, hampir kecewa karena
udah di depan mata, proyek yang cukup besar sebetulnya. Itu si A yang mau punya garapan itu udah kirim surat minatnya untuk proses. Yang si B yang saya cesoin juga udah oke 2 minggu ini, saudara. Satu di tengah-tengah. Tinggal datang tekan kontra aja. Itu yang satu bisa gitu. Tadi deh Pak ya, saya tunggu dia punya apa ya, punya surat resminya. Saya bilang, Pak nggak salah, udah janjian loh, udah tinggal hitungan jam loh. Saya malah yang temenin, yang dampingin. Iya Pak, saya secara legalitas, secara hukum, dan saya dapat dari pemerintah begini, ini lampu kuning. Saya diem. Udah ngomong pemerintah, ngomong lampu kuning, saya diem. Dalam hati saya gini, gila ya. Depan mata aja bisa kayak begitu ya. Pengen teriak rasanya saya. Saya pengen ngomong ini, buset, nggak salah Tuhan. Depan mata loh. Tapi dia udah ngomong pemerintah dan lampu kuning, saya diem. Cuma saya tutup, saya bilang gini, kalau itu bagian saya, itu bagian keluarga saya percaya segala sesuatu indah pada waktu. Sampai mundur ini udah 2 minggu, saya sampai baik Tuhan. Maka Tuhan ngomong gini, Yos, gak usah berisi, ojo berisi, menang wae. Itu aja yang saya dapat, bahwa mujizat masih ada Bapak-Bapak. Seperti yang Pak Lukas bilang. Dan padang gurun itu indah. Padang gurun itu ada tiang api, ada tiang awan. Bagian kita hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Janji Tuhan ya dan amin. Janjinya tidak pernah gagal atas kita. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ya, thank you untuk sharing-sharingnya. Oke, yuk lanjut. Siapa? Pagi, Yuk, pagi, Fred. Kita cepet ya, biar kebagian semua nih. Ini udah. ya ya, cepat aja. Ya, Tadi masuk udah di slide ke-12 sih, tapi saya bisa nangkep poin-poinnya. mantap. Yang penting ya banyak sih ya dari apa itu poin sebenarnya penting semua. Saya paling kena itu di semuanya kena sih. Ya tetaplah bersyukur pada Tuhan dalam kondisi apapun, maka Tuhan juga akan melihat kesungguhan hati kita. Bersyukur dalam kondisi yang menyenangkan tentu mudah ya, tapi kalau bersyukur dalam kondisi apapun, bersyukur dalam kondisi yang sulit atau yang tidak menyenangkan tentu harus perlu proses. Ya memang mungkin harus harus seperti itu gitu. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada ya. Ya saya juga mengalami tidak sesuai rencana, tapi ya sampai sekarang juga masih bisa hidup, masih bisa survive ya walaupun sekarang pekerjaan ada yang nggak lancar, tapi kan ada juga berkat-berkat yang lain. Itu puji Tuhannya. Dan ya berkat Tuhan tuh ada sih tiap hari, masih bisa bernapas, masih bisa survive, ya itulah berkat Tuhan yang diberikan. Dan saya juga diingetin di sini ya harus beriman. Sekarang mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi kan ya Tuhan juga tetap nyertai gitu, tetap ada Ya, berkat-berkat. Kalau untuk berkat yang besar ya kita perlu lebih beriman dan lebih berusaha. ya, Yang Pastor Yos alami itu kan ya di properti ya pasti ya. Saya ya. juga kadang-kadang pernah mengalami seperti itu. Dulu waktu aktif, sekarang udah enggak aktif di properti. Ya terus berusaha aja nanti juga akan ada lagi berkat Tuhan yang lain. Terima kasih. Terima kasih saya diajak untuk tetap bersyukur dan tetap beriman. Itu PR saya. Terima kasih. Mantap. Thank you, Mas Bro. Ya. Oke, yuk lanjut. Bro Hoki. Oke, Shalom. Salam, Bro. Ya, 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 terima kasih. Eh, saya diingatkan kembali mengenai kita kadang-kadang saya nggak sadar ada apa ya mujizat yang sudah Tuhan berikan. Jadi menganggap itu bukan suatu mujizat itu tadi dapat poinnya seperti itu. Dan juga dari tadi apa saya cukup terharu ya tadi waktu dengar dari kesaksian Pak Ferry.
Jadi bukan karena makanan, bukan karena stand, tapi itu karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan gitu yang Iya, memberikan mujizat itu ya. iya, Anugerah berarti bukan siapanya, tapi begitu hubungan relasi sama Tuhan yang saya tangkap ya. Oh, iya, berarti segala sesuatu tergantung relasi sama Tuhan gitu. benar. Nah, terus diingatkan ada poin nomor 3 dari Pak Lukas juga mengenai eh, dosa kan yang menghalangi berkat itu, Iya, mujizat gitu ya. iya, Juga tadi saya dapat soal kemarin malam kan kadang-kadang ngobrol sama istri, wah si ini hebat lu, Eh, ini jalan-jalan lu ke Jepang apa segala macam. Nah cuman saya dapat satu begini, eh, jangan ada kan di Keluaran 20 ayat 17 ya, jangan mengingini eh, karyawan karyawan apa budak laki-laki apapun itulah pokoknya. Nah, ini kan harus dipegang satu prinsip. Jadi jangan seperti kayak si apa ya diingatkan seperti di raja apa tuh yang Ahab tuh raja 20 ya. Dia sampai mengingini kebun anggur punya si Nabot. Jadi kebun anggur bicara kan sukacita kan. Dan dia bilang, saya tukar nih dengan sukacita yang lebih baik. Nah, lu sendiri udah punya sukacita kok bisa ngomong seperti gitu. Kalau emang lu bersukacita, emang kamu punya sukacita ya nggak akan mungkin tukar. Nah, saya juga berpikir, iya nggak boleh ya. iya, Ternyata ini dosa juga di hadapan Tuhan. Nah, kalau dosa itu harus eh, pertama jangan diabaikan. Jadi saya dapat harus diberesin dulu di hadapan Tuhan. iya, Karena kalau nggak diberesin nanti bahaya. Tadi Pak Yos bilang kan bisa apa ya, bisa marah gitu kan. Jadi kitanya panas hati, geram itu kan, wah udah tambah berlapis-lapis tanpa sadar gitu kan. Jadi berisik gitu kan. Kesana sini, wah berarti saya harus diam, beresin dulu urusan sama Tuhan, lakukan. Hidup berjalan, pasti Tuhan berikan setiap orang di tengah-tengah padang gurun pun udah terbukti kan bahwa yang kita sembah ini kan Tuhan yang sama, Tuhan iya, di perjanjian lama ribuan tahun yang lalu. Di tengah padang gurun pun Tuhan bisa berikan sukacita, berikan pemeliharaan. Dan kita amin. juga percaya bahwa sampai detik hari ini pun Tuhan yang sama, Tuhan masih bisa melakukan mujizatnya gitu bagi bagi kita. Yang penting kita ikutin, itu udah nggak udah kelihatan lah ya prinsip-prinsip Tuhan, karakter Tuhan, sifatnya Tuhan seperti apa. Kita ya Iya, saya juga mesti datang dengan kerendahan hati, bereskan kita sama Tuhan dulu. Kalau sama Tuhan nggak beres ya cilaka lah. Kita sama yang lain-lain bisa amsyong gitu. Sama iya, Tuhan dulu gitu. Yang mesti beres iya, kalau nggak ya amsyong. Baru kita iya, bisa menikmati semuanya. Bersyukur dengan apa yang sudah lakukan Tuhan berikan. Terima kasih iya, puji Tuhan. Amin. iya. Sip, thank you Mas Bro, bener ya sharingnya kayak gitu. Mantap. Oke, yuk lanjut Bro Yudi. Hmm, Ya, shalom Shalom semuanya. semuanya. Ya, puji Tuhan, makasih atas sharing Pak Lukas. Terus dikuatkan lagi sama sharing-sharing yang lainnya sudah. Ya, saya juga diingatkan, disadarkan untuk diri saya. Yang saya tidak menyadari pemeliharaan Tuhan. Karena mungkin ya terlalu berekspektasi yang tinggi gitu kan. Ujung-ujungnya dengan yang saya terima tidak sesuai dengan yang saya inginkan, padahal Tuhan lebih lebih mengerti, nggak usah saya ajarin gitu ya. Lebih mengerti, saya jadi nggak bersyukur padahal pemberian Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saya. Kemudian kurang bersyukur ya, dengan Tuhan tidak menghukum saya aja, dengan yang saya tidak bersyukur yang mungkin eh, ada misalnya kata yang mengeluh kayak gitu kan, ya kayak misalnya saya yang mendengar orang yang ngeluh terus kan pasti kesel gitu. Tuhan juga mungkin salah saya mengeluh terus ya mungkin lama-lama kesel juga, gak tahu diri gitu kan, gak tahu diri udah dipelihara, udah dijaga, udah dikasih segala sesuatu, udah disertai aja kan, pelindungannya itu ya begitu apa, begitu luar biasa gitu. Kalau misalnya seorang orang yang orang yang orang penting lah, orang penting misalnya dijaga oleh bodyguard aja kan, perlu dibayar bodyguard itu ya, ya benar-benar masa kita benar dilindungi sama orang lain kan begitu eksklusif, eksklusif ya gitu kan, orang yang eksklusif. Tapi misalnya saya dilindungi oleh Tuhan,
dijaga oleh Tuhan dalam setiap keseharian saya. Berarti kan saya termasuk orang yang eksklusif gitu. Tapi kenapa saya nggak bersyukur gitu, kurang bersyukur sama Tuhan. Nah itu yang perlu saya sadari setiap saat. Nah, makasih paling itu aja. Makasih sharing-sharingnya. Ya, benar ya. Mantap, Mas Bro. Thank you sharingnya. Yuk, lanjut. Mau ke yuk, yuk. Ya, shalom, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Bro Lukas buat sharing pada hari ini. Membuat saya jadi merenung lagi ya. Jadi kenapa kita tuh seringkali nggak memperhatikan mujizat ya Tuhan, yaitu suatu hal yang saya cukup kena tadi waktu Bro Lukas sharing hal itu, habis juga teman-teman dari sharing ya. Jadi memang kadang-kadang kita tuh anggap mujizat yang kita terima itu terlalu biasa ya. Jadi kita nggak tahu, nggak sadar bahwa mujizat yang kita alamin itu sebenarnya itu mujizat begitu. Ya bukan masalah ngomong soal kita bisa bernafas sehat, itu mujizat ya, betul. Tapi banyak mujizat-mujizat yang kita alamin itu ya coba hitung aja lah, kita dari awal tahun sampai pertengahan tahun ini berapa banyak mujizat yang Tuhan terima, yang sudah kita terima. Maksudnya dalam hal ya, kok saya pribadi gitu ya, pernah waktu kemarin kan saya sempat ngomong gitu, aduh ini kok kayaknya penjualannya kok kurang bagus gitu ya. Terus habis itu ya udah kita justru istri saya yang mengingatkan begitu, ya kamu ngeluh aja sih katanya, ya apa begini-begini, makanya ini lu yang jadi penghalang berkat gitu ya. Waktu dia ngomong begitu sempat agak deg juga gitu dia. Nah saya dengerin, oh iya ya. Tapi ya bisa ya saya nggak komen apa gitu, ya udah saya diam aja. Habis itu ya saya apa namanya, ya udah jalan seperti biasa aja, nggak bersungut-sungut. Bener aja waktu dia ngomong begitu ternyata ada order gitu kan, cukup besar, yang waktu itu saya pernah bilang tiba-tiba diundang sama customer bisa dapat order. Habis itu juga kemarin waktu ini, aduh kita apa kan baru keluar duit cukup lumayan lah ya. Habis itu gimana nih, kita mau bayar apa cicilan lagi begitu, tiba-tiba ada aja order lagi beli, ada tiba-tiba telepon orang beli berapa gitu. Maksudnya kenapa saya mau share soal ini, aku sih percaya ya kalau kita tuh benar-benar anak-anak Tuhan ya, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu kan tiga tadi itu kan adalah bagian kita kan. Tidak perhatikan mujizat, tidak percaya mujizat, ada dosa yang menghalangi, itu semua tiga itu kan bagian dari kita. Yang keempat itu adalah waktunya Tuhan, itu bagian dari Tuhan. Nah, aku percaya kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan status kita itu adalah warga kerajaan sorga, nggak mungkin lah ya kita itu berkekurangan sampai ngelongso begitu. Setiap kejadian yang membuat kita itu kehidupan kita jadi tambah down, tambah nongso, itu kemungkinan besar adalah kesalahan dan kebodohan kita ya. Tapi baik-baik lagi, setiap kesalahan dan kebodohan kita itu selalu ada providence dari Tuhan, selalu ada penyertaan dari Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah warga kerajaan surga. Nah, kalau kita sampai hancur-hancuran begitu, ya artinya ya Tuhan juga pasti membela namanya lah. Tuhan masih membela namanya. Misalnya Julius anaknya Tuhan, tapi kok makan aja susah, itu kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Bro Yos dan teman-teman yang lain semuanya, itu tuh anak-anak Tuhan. Apalagi kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, kebodohan, kesalahan kita itu pun juga akan bisa Tuhan pakai untuk menjadi sarana mujizat, memerintahkan mujizat. Jadi itu aja sih yang aku mau coba share. Thank you, God bless. Thank you, Bro Lukas ya, firman Tuhan sangat memberkati. Ya, thank you Mas Bro. Ya. Oke, lanjut langsung sekarang ke siapa yang mau sharing? Niko, gimana Bro? Ya, ayo, Nick. Ya. Pagi semua, shalom. Pagi, Nick. Ini dari Pak Lukas sangat memberkati ya firman Tuhan yang dibawakan. Nah, saya cuma pengen highlight satu hal kalau dari saya sih, yang tentang Lazarus ya. Saya baca lagi tadi.
Di terakhir itu, Yesus sengaja terlambat karena akan membuat mujizat yang lebih besar agar menjadikan orang-orang lebih percaya kepada Tuhan. Dalam kasus saya sih emang benar begitu ya. Emang kalau dipikir-pikir, mujizat itu selalu terjadi. Cuman butuh satu keterlambatan Tuhan ya, sehingga ketika mujizat itu dilakukan, saya jadi lebih percaya gitu. Nah, contohnya apa? Dari dulu tuh sebenarnya mujizat ada aja. Misalnya ketika saya dapat beasiswa, ya, kakak beradik bertiga, saya masuk kuliah, adik saya masuk SMA, yang kecil masuk SMP, butuh biaya besar kan. Saya minta, saya doa kepada Tuhan, minta biar bisa dapat beasiswa gitu ya, biar meringankan beban orang tua. Dapat. Itu mujizat tentunya. Itu belum mujizat-mujizat yang lain lah ketika mau beli rumah pertama kali gitu ya, itu juga untuk dapetin uang DP dan segala macam itu semua mujizat lah. Tapi nggak menjadikan saya lebih percaya. Gitu. Saya udah percaya Tuhan, tapi dulu belum benar-benar mengenal ya, lebih dekat. Lebih percayanya kapan? Ketika saya merasa belasan tahun problem sama istri. Kok Tuhan nggak tolong-tolong gitu ya, yang ada istri saya makin parah gitu. Udah sampai di ujung tanduk, udah nggak tahu mesti ngapain, barulah saya dapat mujizat yang buat saya luar biasa besar, sampai saya lebih percaya. Jadi mujizat-mujizat yang dulu saya bersyukur, tapi nggak membuat saya lebih percaya. Dengan mujizat yang mungkin kelihatan terlambat setelah belasan tahun dan segala macam, udah hampir cerai, sampai saya juga jadi jatuh ke dosa yang bikin istri saya sakit hati gitu. Itulah ternyata yang mirip dengan kejadian Lazarus ya. Kesannya Tuhan datang telat gitu, karena dia mau nunjukin kuasanya bahwa ini loh masalah yang gede gue bisa solve buat lo gitu. Untuk menunjukkan ya ini kuasa gue, ini Tuhan tuh begitu besar gitu. Baru ketemu gitu, baru saya lebih percaya ya, ternyata butuh seperti itu untuk bisa lebih percaya. Kalau dipikir malu sih, tapi mungkin kalau nggak begitu emang saya akan anggap mujizat itu yang lalu-lalu ya pemberian Tuhan. Nggak mungkin saya anggap bukan remeh ya, tapi saya anggap enteng dalam arti ya itu kayak keberuntungan juga gitu, nggak bikin saya lebih percaya, lebih dekat sama Tuhan. Ya itu aja bro, thank you. Oke, ya benar ya. Mujizat sih emang selalu hadir selalu kita. Cuma nanti kalau misalkan kita lihat lagi tentang mujizat artinya akan lebih dahsyat lagi sih sebenarnya. Oke, yuk. Yang sudah siap mau sharing, yuk. Shalom, Bram, pagi, Bram. ya masalah ya, tantangan, masalah, cobaan, apapun itu yang menjadi pergumulan kita ini memang ya kita harus belajar untuk tenang, belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa ujung-ujungnya itu kemenangan. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes terus itu isinya janji-janji Tuhan, dan terlalu banyak janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, berlimpah-limpah, semuanya yang terbaik buat kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana iman kita tetap percaya atau enggak bahwa memang itu adalah jatah kita. Kadang kita menghadapi pergumulan, tantangan, dan lain sebagainya, itu jadi meruntuhkan iman kita seperti itu. Bukan suatu kesombongan, tetapi saya lahir dengan istri waktu kuliah hanya dengan sepeda motor, kami tanpa bermodal apapun, sehingga kami ini ngerasain bagaimana sakitnya, pedihnya waktu kita mengawali
kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan awal-awal kita memulai usaha ya. Sampai dengan kemurahan Tuhan kita ada beberapa usaha gitu. Itu proses perjalanan iman yang memang nggak mudah, yang itu malah saya bersyukur bahwa kesakitan-kesakitan, proses-proses, hal yang nggak benar, hal yang benar, semua saya coba itu menjadi proses yang cantik pada saat saya bisa menceritakan ke anak saya, ke teman bagaimana pengalaman-pengalaman itu gitu. Tapi pada prinsipnya semuanya baik. Meskipun ada proses naik, proses turun, naik, turun dan lain sebagainya, tapi semuanya itu baik gitu. Artinya yang penting kita tetap percaya bahwa ini bukan masalahnya. Masalah kalau kita bicara, saya berani mengatakan bukannya saya ingin minta masalah itu ada ya. Tetapi bagaimana kita itu menghadapi masalah, bukan masalahnya itu, tapi bagaimana sikap kita terhadap masalah, itu yang paling penting. Karena kalau kita bicara masalah mau dicari saat, tidak usah dicari, masalah itu akan datang dan sekarang ini selesai, besok itu ada tantangan lagi seperti itu. Bukannya kembali lagi bukan lagi saya mau cari-cari masalah gitu, tapi ya itulah kehidupan gitu. Sekarang bagaimana sikap kita aja, bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan, bukan cuma dari perkataan tetapi dari tindakan nyata. Mengenai celah dosa, ya kita sebisa mungkin antisipasi bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita baik. Sebagai contoh, bagaimana kita mengajari anak-anak kita takut akan Tuhan, bagaimana kita mengasihi istri kita nggak boleh arogan, bagaimana kita berbisnis, belajar hidup dengan benar, dan jangan juga kalau saya belajar jangan juga terintimidasi, misalnya hari ini saya berdosa sehingga saya dikutuk oleh Tuhan. Enggak, Tuhan tidak model seperti itu. Tuhan sayang sama kita karena kita adalah. Jadi jangan juga kita terintimidasi oleh iblis. Seperti itu. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang istimewa. Intinya semua berkat itu hak kita gitu. Jadi jangan kita terintimidasi, jangan sampai damai sejahtera kita, berkat kita dirampas oleh iblis dengan mengintimidasi. Kamu berdosa, kamu punya background salah, kamu nggak benar dan lain sebagainya. Demikian mungkin sharing saya. Terima kasih. Ya, oke. Mantap. Thank you. Ya, Heru, ayo. Oh iya, mohon maaf nih Pak Tifa, kayaknya speakernya bisa di-mute dulu aja deh. Kayaknya tadi masuk Yuk. terus. Oke. Nah, oke. Ya, mujizatnya memang sih. Ya, aku memang banyak hal yang terlupakan semuanya. Apa ya? Ya, hari ini ya memang harus belajar lagi sih. Bagaimana mengucap syukur dalam setiap Iya. keadaan yang sudah ada, dan ya mujizat-mujizat perlahan demi perlahan memang belum terlihat mujizatnya, tapi ya harus belajar untuk percaya akan masa depan itu pasti ada. Itu aja sih. Ya, tetap semangka. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang masih belum? Dari Deva terakhir. Randy, Ren. Ya, shalom semua. Yuk. Ya, puji Tuhan ya, diingetin tentang padang gurun, mujizat. Kalau saya pikir-pikir ya, saya renung-renungin lagi ya gitu ya. Itu eh, bangsa Israel tuh dari dulu nggak pernah berhenti perang sampai hari ini. Ya. Tapi justru di tengah peperangan itu, di tengah penjajahan itu, bahkan zaman Tuhan Yesus saja ya, bangsa Israel lagi dijajah Romawi kan. Tapi karena penjajahan, karena penderitaan itu malah nggak pernah berhenti mujizat terjadi gitu kan. Istilah kalau sampai hari ini pun masih perang juga gitu sama Iran, sama segala macam gitu kan, orang bangsa-bangsa yang nggak suka sama Israel gitu. Tapi Tuhan tetap nyatakan mujizatnya, bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan mereka itu, mereka tetap bisa bersukacita, tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa. Kalau kita lihat ya ibadahnya orang Yahudi ya, itu kalau mereka lagi menari-nari itu benar-benar kayak orang gila gitu, kayak wah benar-benar sungguh-sungguh gitu. Dan itu di tengah-tengah perang loh, di tengah-tengah
di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penjajahan gitu ya. Iya. Kita yang mungkin baru menderita karena utang, menderita karena sakit gitu kan, belum pernah kena bom kan, belum pernah lagi tidur tiba-tiba rumah kita ambruk gara-gara bom gitu. Walaupun Iya. saya pernah rumah ambruk gara-gara hujan. Iya. Tapi kita kadang-kadang kurang bersyukur gitu ya, kurang kurang masih ngerasa, waduh gue tuh adalah orang paling menderita di seluruh muka bumi ini gitu. Iya. Jadi kita ngerasa mengasihani diri sendiri gitu. Iya. Padahal Tuhan Tuhan tuh ya itu masih masih menyertai kita sampai hari ini loh gitu kan, di tengah-tengah kondisi sulit kita gitu kan. Padahal tapi kalau menurut kacamata Tuhan, lah ilah kondisi lu nggak ada apa-apanya coy gitu, kagak ada seujung kuku gitu istilahnya gitu kan. Terus ya kita berjalan gitu. Kalau kita tanpa sadar juga tiang awan tiang api itu ada sama-sama kita gitu kan. Tapi kita nggak pernah Iya. sadar itu. Dulu itu tiang awan tiang api apa sih? Dulu kan belum ada Alkitab ya, belum ada ya. Itu kan Taurat belum turun tuh. Tapi tiang awan tiang api itulah yang menyertai bangsa Israel. Nah saat ini tiang awan tiang api kita tuh apa sih? Ya firman Tuhan, ya komunitas ini gitu kan. PMP, doa pagi segala macam. Inilah Iya. tiang awan tiang api kita yang menjaga kita supaya kita berjalan menuju tanah Kanaan, berjalan menuju kebebasan, menuju kebenaran. Jadi kalau misalnya kita tetap pegang ini, kita jangan keluar dari tiang awan tiang api ini, kita akan tetap mencapai tujuan kita gitu kan. Meskipun nanti sampai tujuan itu Kanaan itu bukan berarti kita bebas segalanya, tetap di situ berperang, nggak ada berhentinya. Ya nggak sampai Kanaan, tiang awan tiang api selesai, tapi berperang lagi untuk merebut tanah gitu, merebut sampai udah sampai merebut pun masih dijajah lagi dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Iya. istilahnya ya tadi nggak ada habisnya, tapi Iya. ya tetap kita mesti tetap berserah, bersyukur dan percaya bahwa mujizat Tuhan tetap ada. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Tuhan berkati. Sip. Mantap. Mantap ya Ya, Pak Randy ini. thank you. Ya, terakhir penutup. Ya, Pak Lurah, monggo. Ini Pak Simon dulu dong, nih sebelum Pak Lurah nih Pak Simon dulu lah. Oke. Jadi kalau saya mendapetinnya emang tentang Lazarus, tapi arti mujizat sendiri itu adalah tanda kuasanya Tuhan ya. Kalau misalkan saya lihat gitu. Jadi bukan hanya jadi mujizat tuh hanya bukan untuk membuat kagum, tapi untuk menyatakan siapa Allah itu. Bukan untuk membuat kagum seseorang, tapi Tuhan akan menyatakan bahwa ini loh keberadaanku gitu. Dan ya itu dengan kuasa Tuhan tuh Tuhan buktiin dengan anaknya sendiri Tuhan Yesus gitu kan, mujizat yang luar biasa. Dan mujizat-mujizat yang kita terima tuh emang yang udah sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kita bangun tidur, nafas itu adalah kasih Tuhan, ya kan? Itu kasih Tuhan kepada kita memberikan yang terbaik. Tapi mujizat itu sesuatu hal yang sudah tidak pernah kita udah hopeless, kita udah wah udah buntu, udah jedotin kepala, udah sampai teriak Tuhan gitu kan. Masih belum ada aja mungkin ya kayak Lazarus. Tapi pada saat ya saya ngelihat sampai pernah kemarin kejadian minggu lalu tuh saya sampai lagi jogging gitu kan cerita Irfan tentang speaker itu di jalan saya sampai sampai teriak haleluya loh sampai itu kesaksian kesaksian Irfan gitu kan sambil jogging saya sampai teriak haleluya itu benar-benar merayakan sekali. Wah, luar biasa banget ya. Speaker yang udah sekian puluh tahun, ya kan? Dari yang namanya granit, ada 40 karton dijual dalam sehari. Kemudian speaker tua puluhan tahun, ada lawannya, diiklanin ada lawannya dan dijual dalam satu hari itu kalau misalkan bukan pekerjaan Tuhan, pekerjaannya siapa gitu. Saya sampai di bener-bener lagi jogging itu sampai teriak gitu. Haleluya gitu. Entah orang ngeliat saya apa gimana tuh, tapi itu refleks tuh bener-bener sukacita banget gitu kan. Itu bener-bener luar biasa banget. Itu sih kalau misalkan saya menurut saya mujizat gitu. Dan kalau misalkan masalah Lazarus, hidup kita ditempa saat ini dengan problem itu benar sekali kita akan semakin dewasa dengan problem. Dari problem tersebut, bagaimana problem itu mulut kita tuh jangan menggerutu gitu kan. Kita belajar, nggak boleh dalam satu problem terus menggerutu gitu kan. Ya, kita udah lebih kenal Tuhan, kita diajarin sukacita selalu di dalam Tuhan. Ya kan, Tuhan ada ajarin.
Bersukacitalah dalam segala hal dan perkara. Bersukacitalah dalam segala hal dan perkara. Jadi mau baik, mau benar, kita harus jatuh sukacita. Kita belajar semuanya. Itu aja sih yang saya dapat. Thank you, bro. Yuk, monggo, Pak Lurah. Luar biasa kesaksiannya ya. Saya bingung mau nambah apa karena sudah hebat semua di sini ya. Luar biasa. Tinggal dilantik menjadi pendeta-pendeta ya, yang bisa menjadi berkat. Ya, terima kasih buat Pak Lukas. Ya. Eh, saya sangat diberkati dengan pernyataan yang pertama, poin pertama itu bahwa kita seringkali tidak menyadari ada mujizat. Sambil merenungkan firman tadi, saya direview kembali bahwa banyak sekali kejadian buruk dan itu adalah mujizat. Ya. Sekali lagi, banyak sekali kejadian buruk dan itu adalah mujizat. Kita Iya, seringkali melihat mujizat itu kalau apa? Hal-hal yang indah gitu ya, iya, pertolongan Tuhan, jawaban doa kita. Kita lupa loh bahwa Tuhan itu bisa menolong kita. Mujizatnya dinyatakan dengan hal-hal yang buruk. Ya, ini contoh ya, contoh kecil. Dan itu masih saya tidak bisa lupa itu. Saya ini dulu mantan pembalap, mantan pereli, ya. Jadi tidak ada yang bisa ngalangin saya, tidak ada yang bisa nyalip saya. Ya dulu zamannya Surabaya Jakarta belum ada tol. Saya kalau Surabaya Jakarta itu tidak pernah lebih dari 14 jam. Ya. Jalan biasa loh ya. Singkat ceritanya gini, kalau ada yang tahu jalur Malang ke Kediri itu ada tidak lewat jalan provinsi tapi lewat gunung. Nah, kalau sudah di lewat gunung itu sudah kemampuan saya keluarkan. Tapi gini, ada satu mobil yang tidak bisa saya salib. Saya emosi ya dengan darah muda saya waktu itu. Ini mobil kok menjengkelkan sekali. Semakin nggak bisa, semakin saya mendidih. Akhirnya toh, tidak lama kemudian, saya melihat dengan pemandangan kepala saya sendiri, mata kepala saya sendiri, ada pohon besar tuh tumbang. Itu kan sebelah kiri saya lereng, kanan saya jurang ya. Jadi tahu bisa bayangkan ya gunung ya. Di depan mata kepala saya, pohon itu jatuh gitu. Duh, kira-kira menimpa 3 atau 4 mobil di depan saya. Saya sampai waktu itu lutut saya bergetar. Ternyata selama hampir 1 jam setengah itu saya terhalang oleh mobil depan saya tadi. Kan kalau belok-belokan kan gitu ya. Mau nyalip nggak bisa, nyalip nggak bisa gitu. Sudah ada kesempatan dihalangi sama dia. Cuekel tuh waktu itu. Ternyata gini, oh itulah perlindungan Tuhan. Dari hal buruk, Tuhan mengadakan mujizat. Dan kalau mau diceritakan banyak sekali. Termasuk kesaksian orang-orang yang selamat dari bomnya WTC tahun berapa itu? 9, 2001. 2001. 2001. Nah, lihat, Ya. orang-orang yang selamat, semua punya cerita apa? Buruk. Sudah mau berangkat ke kantor, ya. Tiba-tiba apa? Mobilnya mogok. Sudah sampai di kantor, ternyata apa? Ada rekan kerjanya bawa kopi, numpahi jasnya. Harus pulang karena dia harus rapat. Marah dia sama temannya karena dia harus pulang. Ya. Ada orang yang selamat dari apa? Jatuhnya pesawat karena apa? Karena supirnya lalai dan terlambat 6 tiket harus hangus. Itu, itu sopirnya jadi sansak itu dimarah ya habis-habisan. Kamu tahu rugi berapa saya 6 tiket ini? Ternyata pesawatnya jatuh. Ya. Dari sini kita belajar gitu, ya, bahwa mujizat itu bukan soal baik benar, bukan soal kita, bukan soal Tuhan, gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi kepada iman. Kita seringkali bilang gini ya. Oke, ya, ya Pak Deva, silakan. Kita seringkali
mudah berkata beriman. Tapi saya cuma mengingatkan satu ya. Apa sih artinya iman? Kalau sesuai dengan firman Ibrani 11 itu ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi apa? Fondasi. Tapi dasar dari apa? Dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita pasti semua mengharapkan yang baik. Tapi jangan lupa yang kedua adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Jadi kalau kita mengaku kita ini beriman, jadi mau kejadian buruk, mau kejadian baik, mau untung, mau rugi, itu semua karena iman yang kita persembahkan di hadapannya Tuhan. Nih. Jadi contoh ya, maaf ya, di sini masih ada Pak Ferry kan. Tadi kesaksian yang luar biasa mendoakan anaknya dan berhasil. Itu sering saya lakukan ke anak saya. Tapi saya juga sering kali menanamkan sesuatu yang terbalik kepada anak saya. Saya bilang, Yo, meskipun Tuhan tidak nolong kamu, meskipun hari ini mungkin kamu lomba dan kalah, itu juga pertolongan Tuhan, saya bilang. Awalnya dia ngomong, "Loh, kok bisa gitu, orang minta lomba kok, ya kan minta menang." Nah, namanya anak ya. Tapi saya ajarkan bahwa kekalahan itu pun adalah pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu rendah hati. Supaya kamu tidak sombong. Ya. Untung rugi ya, yang mungkin yang main saham, apa aja lah. Ya. Pekerjaan kita dirugikan orang, diciak orang, ya. Dirugikan wah macam-macam lah. Banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi satu hal kita harus yakin bahwa itu adalah mujizatnya Tuhan. Hanya apa? Karena kita belum bisa melihat. Itu aja loh. Ya. Kalau diomong saya kena PHK, rugi enggak? Rugi. Bencana, iya. Saya sebagai pelayan Tuhan, waktu itu, saya protes, Tuhan, aku sudah Senin sampai Minggu itu, saya ke gereja terus, Tuhan. Aku melayani Engkau terus, tiap hari, kecuali hari Kamis. Kenapa aku ngalami ini? Kan itu ya. Tapi ternyata, ya kalau nggak ada PHK itu, saya nggak ada hari ini. Bedanya apa? Kita belum bisa melihat. Ya. Saya bisa meraba apa yang dialami Pak Ios. Ya. Meskipun Pak Ios belum cerita. Gitu. Tapi dari awal waktu Pak Yos cerita membayangkan itu, ya, tuh, sampai ya enggak tahu benar apa enggak ya dugaan saya ya. Sampai akhirnya bendera itu sekarang berganti, ya, absennya V Club gitu loh ya. Saya perhatikan itu absennya V Club sampai berganti. Ya. Tapi itulah rencananya Tuhan. Saya dari awal sudah bilang itu bukan bukan bagiannya Pak Ios. Gitu. Ya. Karena apa? Saya sudah terlalu banyak dengar cerita. Banyak, ya itulah. Ya. Itu rahasia antara saya dengan Pak Yos ya. Tapi gini loh, ayo belajar. Ya. Tadi Pak Ferry juga bilang, Tuhan tuh memberkati apa? Pribadi, bukan tempat. Jadi mau dimanapun kita, ya, mau punya stand di pojokan, ya, kalau Tuhan sudah memberikan favor, di ujung kampung pun Tuhan akan mengirimkan pelanggan-pelanggan. Ya. Pak Ios biarpun ada di Jakarta, tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, dia bisa keliling dunia untuk memberitakan kebenaran Injil. Gitu. Amin. Amin, Pastor. Saya amin. Pak Yudi, pejabat kepolisian, biarpun di daerah, ya, bisa saja dia satu saat bisa jadi Kapolda. Gitu. Kalau favor Tuhan terjadi. Gitu, ya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi gini loh, mau mujizat, mau tidak ada mujizat, no problem. Ya. Kalau kita bisa punya sikap seperti itu, nyaman hidup kita. Ya. Mau baik, mau untung, mau rugi. Enak loh, bener. Ya. Sebab kalau kita mikirin masalah ya,
Pernah habis nggak sih masalah itu? Kalau masalah yang satu sudah ada jawabannya nih, ada mujizatnya. Apakah hidup kita selesai? Enggak. Tidak, Masih ada masalah yang lain. Ya, pasti. nah iya sudah. Nah kalau hidup kita selalu dikecohkan dengan masalah, ya Haleluya. saya harusnya hari ini khotbah di ibadah sore, tiba-tiba kemarin malam di switch ke ibadah pagi. Ya. Saya tahu Bapak Gembala saya itu senang dengan keberhasilan. Ingin saya ini supaya bersaksi keberhasilan anak saya di Belanda ya, dengan berbagai macam mujizatnya yang ada kemarin. Ya. Itu kan juga gitu. Sebagai anaknya pendeta yang mau wisuda, harusnya tidak ada halangan. Tapi tiba-tiba di hari yang sama, ada stacking kereta. Dan itu adalah musibah terbesar. Bahkan dosennya sendiri waktu speech di depan, dia bilang ini Joshua sudah mencetak sejarah. Dia wisuda dengan 50 orkestra dari berbagai kota, tapi bisa terlaksana meskipun tidak ada kereta. Belum pernah terjadi dia. Dan itu ruang wisuda bisa penuh sesak sampai banyak yang berdiri. Dia bilang juga itu belum pernah terjadi. Biasanya kalau wisuda yang datang cuma 10 orang, keluarga aja gitu loh, 5 orang. Ya. Gedung sebesar itu ya kawan-kawan dekat gitu loh, nggak banyak. Dia sendiri bilang Joshua bukan berhasil di pendidikannya saja, tetapi secara kehidupan sosial dia berhasil. Loh, hal-hal begitu itu gini loh. Ketika hati-hati ya bapak-bapak ya. Ketika kita menceritakan keberhasilan, itu benar. Tetapi bukan kebenaran. Jadi maksudnya gini loh, ada kalanya, sorry ya, ada kalanya saya mungkin melakukan kayak Pak Ferry. Sorry. Doa buat anak, tapi nggak berhasil. Bisa nggak? Pak Abraham punya anak, coba basket, kalah. Itu juga harus diceritakan. Itu mujizatnya Tuhan. Kita harus bisa melihat sudut pandang. Ya, khotbah saya hari ini, God's timing and vision. Ada waktunya Tuhan. Ada apa sudut pandangnya Tuhan. Ya. Kalau kita baca di kitab Yeremia, nubuatan tentang Iran, saya percaya kalau Israel dan Amerika tahu ini, mereka tidak akan berperang dengan Iran. Karena itu sudah janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan memang menghancurkan Iran, tetapi dia akan memulihkan Iran dan meletakkan tahtanya di Iran. Itu God's vision. Melalui apa? Melalui perang, melalui permusuhan. Ya kalau kita belajar tuh luar biasa. Ya. Makamnya Daniel ada di Iran. Ya. Ratu Esther pernah tinggal di Iran. Ya. Banyak sekali fakta-fakta Alkitab. Ya. Persia itu juga satu-satu apa? Bangsa asing yang diberi kesempatan membangun bait Allah. Loh, itu dari awal tuh itu sejarah, nggak bisa dihapus. Tapi orang-orang tidak melihat itu kan. Yang dilihat sekarang ini adalah musuh dan harus dihancurkan. Gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, oke. Thank you, Pastor semuanya untuk firman Tuhan pagi ini. Semoga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tak luput dari semuanya adalah anugerah dan mujizat dari Tuhan. Jika mujizat yang dirasakan emang belum nyampe, kita ingat bahwa Lazarus pun ada masa jeda, ada masa selaknya. Gitu. Jadi tetap bersyukur jikalau misalkan memang masih disela sama Tuhan, gitu kan masih emang waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Nanti kita akan lihat semua mujizat Tuhan itu semakin nyata. Jadi pagi hari ini tetap semangat semuanya, ya kan?
menunggu mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita selanjutnya. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Sebelum berdoa, saya mau jawab Pak Irfan dulu ya. Tadi kan Pak Irfan tanya ya, merek sepatunya bangsa Israel ya. Betul ya? Pak Irfan itu siapa ya tadi ya? Iya, iya Pak Irfan ya tadi. Ya, tak kasih tahu mereknya itu apa? Adidas. Apa itu Adidas, Pak? Ada di dalam Yesus. Hmm. Jadi, ya, habis gini beli semua ya, Adidas ya. Lanjut. Ya. Oke, nanti kita akan bikin Zoom tentang Israel dan Iran, ya. Yang jadi pembicaranya siap-siap Bro Julius dan Pastor Yosef ya. Kita mau dengerin dongengnya ini ya kan. Kita Oh, akan jangan bikin pada Pak Ios di sini saya kita dipelotonin bikin bikin ya makalnya. itu Yos untuk bertambah-tambah boleh lah, tambah 3 ya kan. Jadi yang dari 3 orang ini yang sudah malang melintang, yang bolak-balik ke Israel ya kan, yang sudah melihat kenyataannya dengan pengetahuannya dengan apa. Nanti kita pengen dengerin dongeng-dongengnya. Jadi nanti hari apa ya? Dongeng dong. Kapan Pak Zoom-nya, Pak? Iya, ini lagi kita mau bikin nanti kita karena kemarin juga kan gagal mau bikin rencana, ya kan. Kita bikin nggak tahu apa di waktu senggang, waktu hari biasa, maunya hari apa? Enaknya hari Selasa kah? Senin aja Senin. Senin, hari libur pendeta ya? Senin boleh. Izin dulu Bapak. Pada dulu Bapak. Izin ya. Bapak tulis semua. Oke, Senin mau jam 12 waktu break. Habis makan siang kali Pak Simon, kok makan siang gitu mungkin kalau bisa, atau jam 12 sampai jam 1 gitu maksudnya. Gak kerja tuh orang-orang. Jam kerja loh. Iya, makanya kan Jadi hari makan biasa. siang ya. Iya, makanya kan kita mau fasilitasi nih, maunya hari Senin. Oke, hari Senin kan hari liburnya para pendeta, ya kan. Kita sharing, ya kan. Jadi kalau misalkan kamu sharing, kita mau siapin waktu, misalkan jadi mau jam 12 kah atau jam 3 kah, ya. Sok enaknya jam berapa? Di grup aja nanti dibahas Pak Simon. Pak Simon Jangan di kasih grup, pilihan. jangan di grup, udah di sini aja langsung, biar putus. Di grup nggak ada yang jawab nanti. Iya, kalau di grup nggak ada yang jawab. Di atas jam 3 aja Pak Simon. Nah, tuh Hari kan Senin kalau tanggal 30 Pak Simon tutup buku Pak Simon. gajiannya, oh iya gajian ya. Iya. Oh iya loh, gue Di juga atas jam gajian 3 loh aman Senin lah. ya. Jam 3 ya, Ya. oke. Ya, kalau tanggal 1 ntar sama dengan ulang tahunnya Pak Yulius sama Pak Ferry nanti dibarengan tuh nanti. Saya ingat tuh Mas Ian. Asik. Kalau Yaudah. tanggal 1 saling ngirim QRIS-nya rumah makan Pak. Nanti biar dibayar yang ulang tahun. Oke, kalau kayak gitu persiapin aja nanti hari Senin kita jam 3 sore ya. Itu bisa sampai malam itu. Pak Yulis aja 2 jam sendiri dia. Iya, makanya kan persiapan rally nih. Iya. Oke, deal ya. Senin jam 3 sore ya. Kita berkumpul di Zoom ya. Deal semuanya. Zoom-nya bisa dipakai nggak? Bisa, ini yang punyanya ada tuh. Tenang aja. Biar barangkali ada apa. Sebentar, jam 3 saya mau meeting Zoom lagi tuh Senin. Oh, Tuh. tidak. Lupa. Jam 3. Ya. Sorry. Jam 3 ada janjian Zoom. Sampai jam berapa? Ya setelahnya itu aja. Ya paling jam Setelahnya. 5. Jam 5 paling. Jam 5. Oke, jam 5. Ya wes. Jangan lupa siapkan snacknya, makan malamnya juga ya. Iya. Oke. Oke ya, kita putuskan ya. Kita nanti ketemu untuk bahas pertemuan ini tentang Iran, tentang itu ya sharing dari 3 tokoh utama, gitu kan. Pastor Yosef, Pastor Julius, sama Pastor Yos, ya kan. Nanti kita hanya jadi pengamat. Bener nggak mereka? Nanti kita kasih nilai ya. Direkam ya, di recording ya, biar yang Iya. nggak bisa lihat bisa Lu kemana nih? tanda tangan. Kagak ada recordingan. Lu kudu ikut. Ngilang aja lu. Jam segitu susah tuh. Oh gitu ya, nggak bisa ya. Ya. Kalaupun bisa Kalau nggak dinilai itu berarti full. siapa yang menilai?
yang dinilai Tuhan dong, ya kan? Kalau kita nggak punya kapasitas dan nggak punya ilmunya, nggak punya knowledge-nya soalnya. Kalau Iya, iya, Pak iya. Simon, Pak Baik. Simon mesti harus ada kayak di ILC atau kayak di talkshow itu ada yang sisi pro Israel dan sisi pro Iran. Nah, itu jelas tuh harusnya. Ada Pak Lukas tuh, Pak Lukas. Pak Lukas Nah, itu itu Iran. baru keren. Apa gua panggil Iya. Habib? Perlu Iya, panggil Habib? jangan semuanya Israel nih Pak Yosef Israel, Pak Yunus Iya, tapi Pak ada Yunus Pak nggak Lukas. Israel. Ntar gua panggil Habib ya. Ya. Undang Habib Gitu. satu. Ya, oke, mari kita tutup di dalam doa. Nanti hari Senin kita berkumpul jam 5 sore, kita sounding-sounding ya. Senin kita jam 5 sore. Kita mau diskusi ya, dengerin sejarah tentang Israel dan Iran. Oke. Yuk, yang mau tutup di dalam doa, silakan. Siapa? Yuk, saya akan doa. Nanti Pak Yosef akan doa berkat buat kita semuanya ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat Mesbah Harmony Brotherhood yang Tuhan izinkan kami ikuti. Bahkan kami bersyukur buat firman-Mu yang disampaikan, perenungan yang disampaikan oleh Pak Lukas. Terima kasih bahwa mujizat itu masih ada, mujizat itu sering kami alami, tetapi kami juga Tuhan luruskan bahwa hal yang tidak baik, hal yang merugikan, hal yang tidak kami harapkan juga ternyata adalah bagian dari mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kami di masa-masa berikutnya. Kami tahu, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, baik maupun tidak baik situasi kondisi kami, untung atau rugi situasi kami, bahkan hal-hal yang tidak kami inginkan pun sebetulnya Tuhan izinkan untuk menolong, menyelamatkan, meluputkan kami di masa yang akan datang. Kami bersyukur buat hamba-hambamu semuanya yang udah sharing. Terima kasih untuk yang menopang, memberkati, menguatkan kami satu dengan yang lainnya. Berkati hamba-hambamu ini, para kaum bapak, kaum pria yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan percaya, Tuhan panggil untuk kami menjadi komunitas yang saling memberkati, menopang, mendoakan, mendukung satu yang lainnya. Bahkan kami komunitas yang pusat kepada Kristus di 4 pilar kehidupan. Terima kasih. Pagi ini kami akan beraktivitas melayani dan beribadah kepada Tuhan. Berkati hari Minggu ini dengan istri kami, anak-anak, keluarga kami. Memuliakan nama Tuhan. Beribadah maupun melayani Tuhan. Pakai Pastor Yosef, Pak Berry, Pak Julius yang dalam melayani. Bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan yang beribadah pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu, Pastor Yosef. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat. Rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh. Keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya, kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank Thank you you. Pak Yosef, Pak Amin. Thank you Lukas, semuanya. Pak Happy Simon. Sunday. Thank you semuanya. Ya, God bless. Happy Sunday Terima semuanya. kasih. Thank you, Pak Lukas. God bless.